Yang kami hormati Kepala OPD Pemerintah Kabupaten Sijunjung, yang kami hormati Bapak Wali Nagari Muaro, yang kami hormati Bapak Ibu seluruhnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu pada kesempatan ini. Alhamdulillah kesempatan pada pagi ini kami dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung menginformasikan kepada Bapak Ibu bahwa kegiatan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung dengan OPD termasuk Pak Wali Nagari adalah dalam rangka pemeriksaan lapangan untuk proses sertifikasi redistribusi tanah. Jadi di awal bahwa di tahun 2022 Bapak Bupati itu menerima SK pelepasan kawasan hutan dari Presiden Republik Indonesia. Jadi SK pelepasan kawasan hutan ini oleh Kementerian Kehutanan meminta ke BPN untuk ditindaklanjuti dengan pensertifikatan. Nah, tentu ada ketentuan redistribusi tanah, siapa yang menjadi subjek dan siapa yang menjadi objek. Subjek tadi jelas adalah orang, bisa juga badan hukum, yang diprioritaskan tidak mempunyai tanah dan mengolah tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepaskan tahun 2022 ini. Jadi di tahun 2024 BPN Sijunjung sudah melaksanakan penyuluhan, sudah mengidentifikasi siapakah yang mengolah, siapa yang menggarap di tanah negara versi administrasi pertanahan. Itu kita data, kemudian kita lanjutkan pengukuran bidang tanahnya. Jadi mohon izin kami ada kesalahan tidak membawa hasil cetakan peta, tapi mohon izin Pak Kapolres atau yang mewakili, posisi kita di biru ini Pak, berada di garis batas ke atasnya ya Bu Farah ya. Ini kan jalan. Ya, utaranya mana tadi? Ini. Nah, berarti ke atas ini secara umum adalah yang pernah dilepaskan dari kawasan hutan. Kemudian akan diproses menjadi sertifikasi redis. Untuk Nagari Muaro, total keseluruhannya berapa Bu? 164. Ada 164 calon subjek yang saat ini seluruhnya memang sudah kita lakukan pengukuran. Nah, dalam kondisi ini mungkin yang ada di lapangan kami memohonkan informasi apakah ada keberatan terhadap subjek yang mungkin pernah dilakukan pengukuran atau Bapak Ibu sendiri sebagai calon peserta. Apakah ada komplain ternyata ada orang lain yang tidak benar masuk di dalam calon subjek? Misalnya juga, apakah ada pegawai BPN yang masuk dan memanfaatkan kegiatan ini juga untuk mendapatkan tanah di tanah negara ini? Kami mohon informasi apakah ada keberatan atau hal lainnya Bapak Ibu. Tidak ada. Ya, terima kasih. Yang kedua, mohon izin Pak Wali, Bapak-Bapak, bahwa kami di Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung kemarin mendapat surat sanggahan Pak. Sanggahan yang menyatakan bahwa objek yang diredistribusi ini sebahagiannya adalah merupakan tanah ulayat suku Piliang. Tentu kalau berbicara Sumatera Barat, apapun mungkin dikatakan berada di dalam penguasaan ulayat. Tapi dalam proses administrasi pertanahan, BPN mengatakan ini adalah tanah negara. Kewenangan negara untuk mengatur peruntukan penggunaan dan pemanfaatan tanah. Nah, dari surat sanggahan kemarin, mohon izin mungkin belum datang Pak Asep Malin ya Pak ya, yang menyanggah. Bu Farah bawa suratnya. Izin menyampaikan mengenai surat
bahwa surat ditandatangani oleh Pak Asep yang menyatakan bertindak mewakili dari penghulu pemegang ulayat suku Piliang. Kalau mengacu kepada aturan BPN, dan sebenarnya ini besok kita bahas ini Pak, besok di sidang GTRA bersama dengan Bupati, Ketua DPRD. Tapi bagi bapak-bapak yang di lapangan yang saat ini sebagai calon peserta, kami sudah mendapatkan memang saat ini dari satu titik lokasi kami belum mendapatkan kondisi ada sanggahan. Dan dari aspek penguasaan dan pemanfaatan, kami memang melihat tanah ini dimanfaatkan dan dikelola secara baik. Sehingga tujuan pemerintah menetapkan sasaran redistribusi ini, redistribusi artinya merubah pengaturan pemilikan. Itu prinsipnya redistribusi ini, merubah pengaturan pemilikan dan penguasaan tanah. Dengan tujuan apa? Agar yang benar menguasai dan mengolah saat ini, agar yang menguasai dan mengolah saat ini selanjutnya juga bisa menjaga dan merawat lingkungan, merawat objek bidang tanahnya secara baik dan berkelanjutan, sehingga terjadi pemerataan kepemilikan tanah. Mungkin itu sementara dari saya yang bisa disampaikan. Bu Farah, ada tindak lanjut atau hal-hal lain yang diinformasikan? Ini kan bisa langsung ke lokasi kali Pak. Oh, cek Yang bisa. 9 ya, untuk 6009 itu atas nama ini Pak, posisi Pak di Ya. 6011 Pak Bang. Ya. Arahnya di KTP Bang. 6011 atas nama Masalah yang diduganya apa? yang diduga yang mati Pak. Ya, yang 2011 itu apa Enggak, masalahnya? enggak ada masalah Pak. Maksudnya Oh. untuk Pak langsung ke bidang. Oh, yang 2011 atas nama siapa? Ah, iya Pak. Atas nama Hamsiatul Mardiah. Polsek Sawal. Pak Hamsiatul Mardiah do. Bapak atau Ibu izin Ibu tuh istri dari Seknak Padang Laut Selatan. Oh, istri dari Seknak Padang Lawe Selatan. Objeknya yang mana, Bu? Yang ini. Yang coba ya, saja. Objeknya yang ke atas ini ya. Oh, iya. Berarti utara. itu objeknya ya. Oh, yang bersangkutan enggak ada Pak. Oh, masih di kantor wali. Mungkin kita minta tanggapan dari Pak Wali dulu karena pemirsa lapangan ini. Silakan Pak Wali. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah berjumpa di lapangan pada saat ini dalam rangka untuk mensertifikasi ya Pak ya. Pemirsa lapangan Pemirsa dahulu. lapangan. Mungkin dalam hal ini rasa penghormatan kita tumpangkan karena berhubung dengan menimbang waktu. Terima kasih Pak atas waktunya. Yang pertama sekali kita juga telah panjang lebar yang disampaikan oleh Bapak Kakan bahwasanya untuk mensertifikatkan lahan yang telah diturunkan statusnya dari hutan lindung menjadi hutan produktif untuk masyarakat. Dan memang ini mungkin kami juga atas nama Wali Nagari di Kecamatan dulu Pak beserta ke DPRD ke pusat juga bersama Bapak Bupati yang mau menyampaikan program ini. Nah kemudian sesuai dengan yang disampaikan Bapak tadi, karena ada sedikit sanggahan atau surat masuk baik ke tebusnya ke kantor wali, ke bupati juga ke BPN. Dan ini bahwasanya dahulunya ini masyarakat kita yang di Padang Lawe Selatan ingin mengolah ini adalah ada izinnya, ada persetujuannya dari suku Piliang, yaitunya Bali Masarah. Jadi Izin Pak Wali Pak. jadi
dalam sangkaan itu kalau kita baca itu Iya. keberatan untuk dilanjutkan bersertifikat atas nama individu. Iya. Nah itu sepertinya gitu. Tapi memang ini kan kita bahas besok di kantor bupati. Iya. Nah, ini memang beliau atas nama Asep Mali Basarah keberatan dengan pengsertifikatan. Kalau program itu tidak masalah, akan tetapi berhubung kita berada di wilayah Minangkabau, Iya. tentu yang namanya lahan itu adalah wilayah yang punya kita. Ini seperti itu. Memang secara garis negaranya itu adalah semuanya hutan negara. Tetapi secara kita di Sumatera Barat itu adalah punya wilayah suku masing-masing. Iya. Apapun itu, maupun sungai maupun bukit dan segala macamnya itu adalah wilayah suku Sianung. Seperti itu. Jadi mungkin untuk penyelesaian ini mungkin nanti di kantor bupati besok ya Pak ya undangannya. Izin Pak Wali, Ya. kalau dalam surat sanggahan tersebut itu ditandatangani oleh Pak Asep Malin, apakah beliau selaku malin atau penghulu suku itu Pak? Kalau yang di dalam dokumen kami kan beliau selaku malin. Nah, kaitan dengan ulayat, ada namanya ulayat nagari, ada namanya ulayat suku. Ulayat suku ini pimpinannya kan penghulu suku. Nah, di dalam dokumen ini tidak ada ditandatangani oleh penghulu suku. Kemudian juga tidak diketahui oleh kerapatan adat. Mohon tanggapan sekarang Pak Wali, izin. Kalau sepanjang Apa nih, yang kita Mas? laksanakan Ya, waktu biasa. itu untuk dinahari baru yang kedua, itu memang harus ada dari ketuakannya. Ya, Itu harus ada persetujuan daripada nenek mama yang tadi nih, ya, baru bisa kita tanda tangani. Karena berhubung kemarin Pak akan datang ke kantor wali, karena ini adalah untuk masyarakat kita dan juga program daripada BPN, waktunya agak sangat kasif. Jadi untuk permohonan, karena ini adalah suatu wilayah pemerintahan Nagari Maro kan seperti itu. ya. Dan Padang Lawe Selatan ini dia bisa mandiri itu juga dengan persetujuannya pemerintahan atau suku wilayah di Nagari Maro. Tentunya gitu. Karena kalau kita lihat dalam undangan itu kan dihadirin ketuakan. Cuma ingin penegasan Pak Malin selaku penghulu suku atau bukan itu Pak? Pak Asep Malin Masarah. Iya. Malin do pelo suku. Malin di Lansia nu medini Pak. Yang soji di Magotan di Padang Lawe dah do ni. Kalau kini negeri Maru akan mencorai Padang Lawe Selatan, yo Padang Lawe Induk, nak mungkin. Kelas kata nak mak negeri Maru, ambora Marung. Izin Bapak, di BPN itu ada dua jenis kegiatan, yaitu PTSL yang disampaikan Pak Wali tadi, kemudian ada namanya redistribusi tanah. Kalau PTSL itu kemungkinan berasal dari tanah-tanah adat menurut BPN. Kalau redistribusi tanah yang menurut BPN-nya itu adalah tanah negara. Ada pengaturan dan proses, tapi kedua-duanya sama. Kita berusaha mencari posisi bahwa sertifikat itu menghasilkan tanah-tanah yang tidak lagi bersengketa, sehingga pengolahan penggarapan di kemudian hari bisa berlangsung dengan baik. Nah, mungkin lanjut kesempatan ini silakan Bu Farah untuk diambil beberapa sampel mana yang kita lakukan pengecekan. Tadi yang pertama untuk sampelnya kita tidak dapatkan, tapi yang penting juga mohon informasi kalau dari kepolisian atau TNI sama dengan pegawai negeri hanya paling tinggi di golongan 3A, dibuktikan dengan surat kepangkatan. Kalau lebih dari itu, mohon kami diinformasikan juga saat ini, apakah ada pegawai negeri atau polisi sama dengan kepangkatan 3A. Kalau polisi 3A apa itu Pak? PKP 3A IDA. Tidak ada yang mempunyai pangkat IDA ke atas. Perwira pokoknya. Ada Pak? Dari polisi atau TNI?
Enggak ada. punya tanah kok yang Iya. mengarah tanah Yang kok calon tidak bini polisi kok. atau tentara. Ya, awak dek cek lapang gini ndak do. Ada ndak pegawai BPN di Siko, Pak? Yang pegawai negeri itu enggak. Oh, ndak jo. Kadang pegawai BPN buat biasanya dojo usaha penyalin. Ya kita orang konsep pagakan itu TNI, Polri, PNS gitu. Oke. Ada enggak gitu. Ndak do deh Pak ya. Ya lanjut Bu Parah. Berarti masyarakat umum lah. Iya masyarakat. Iya. Mungkin Ibu Amsyatul Mardiah enggak ada Pak. Enggak ada, Bu. Ya. Ida Marianti ada. Oh, orang enggak